Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Alakori, mahasiswa dari jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Pajak Pertama Palembang Ilir Timur terhadap Kepuasan Masyarakat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ina Musraroh, SIP MPA, karena memberikan tugas ini kepada kami sebagai penilaian akhir dari mata kuliah Metode Penelitian Administrasi, dan kepada Bapak Dr. Andi Alfati MPA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metode Penelitian Administrasi. Oke, guna menghemat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pertama-tama, kita semua tahu bahwa pelayanan publik adalah salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan zaman, serta meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan efisiensi. Kualitas pelayanan terutama di sektor perpajakan menjadi semakin penting untuk dikaji. Menurut laporan World Bank tahun 2024, sekitar 62% masyarakat, sekitar 62% masyarakat di negara berkembang menilai kualitas pelayanan publik yang baik mampu meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga negara. Ini sangat relevan dengan kondisi di Indonesia, di mana pajak menjadi tulang punggung pendapatan negara, yaitu sebesar 82% dari total APBN tahun lalu. Namun, meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai inovasi digital seperti e-filing dan e-billing, kenyataannya pelayanan tatap muka di kantor pajak masih menyisakan banyak tantangan. Beberapa di antaranya adalah ketidakjelasan prosedur, antrian panjang, hingga kurangnya responsivitas petugas. Di Palembang sendiri, skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baru mencapai 71,2, yang masuk kategori cukup baik. Ini artinya masih banyak ruang untuk perbaikan. Maka dari itu, saya merasa penting untuk meneliti lebih dalam sejauh mana kualitas pelayanan di KPP Palembang Ilir Timur mempengaruhi kepuasan masyarakat dan aspek pelayanan mana yang paling berpengaruh. Nah, dari latar belakang tersebut, saya merumuskan dua pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu sejauh mana kualitas pelayanan publik berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat di KPP Palembang Ilir Timur, dan dimensi kualitas pelayanan publik apa yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan masyarakat. Berdasarkan rumusan masalah tadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan publik yang diukur melalui 5 dimensi serpual terhadap kepuasan masyarakat, dan juga untuk mengidentifikasikan dimensi yang paling dominan, sehingga bisa dijadikan dasar perumusan strategis peningkatan layanan di kantor pajak. Penelitian ini memiliki dua manfaat utama, yang dimana secara teoritis dapat memperkaya literatur di bidang administrasi publik, khususnya dalam kajian tentang hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat di sektor perpajakan. Dan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai dasar evaluasi dan rekomendasi strategis dalam peningkatan layanan di KPP Palembang Ilir Timur. Oke, selanjutnya masuk ke landasan teori. Untuk grand teori yang saya gunakan adalah teori kualitas pelayanan publik, yang dimana teori ini menekankan pentingnya efisiensi dan responsivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Lovelock dan Wirtz tahun 2016 menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap keandalan, empati, bukti fisik sangat menentukan mutu pelayanan. Zedholm 1990 serta Ginting dan Suryadi 2022 juga menegaskan bahwa kenyamanan dan kemudahan prosedur memainkan peran penting dalam membentuk kepuasan dan loyalitas publik. Lalu untuk teori dan konsep variabel penelitian saya ini, yang pertama ada kualitas pelayanan publik yang nantinya akan diukur dengan model Serpual Parasuraman 1988 yang terdiri dari 5 dimensi, yaitu kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Selanjutnya ada kepuasan masyarakat. Eh, saya merujuk pada teori Kotler dan Keller tahun 2016 yang mendefinisikan kepuasan sebagai perbandingan antara harapan dan kenyataan yang dirasakan pelanggan. Dalam konteks ini, indikatornya adalah kesesuaian, kejelasan prosedur, keramahan petugas, kelengkapan sarana, dan kepercayaan terhadap instansi. Hubungan antara variabel penelitian ini, yaitu kualitas pelayanan publik atau variabel X, dihipotesiskan memiliki pengaruh langsung terhadap kepuasan masyarakat atau variabel Y-nya. Dan relevansi dari teori penelitian saya ini, yaitu model Serpol telah terbukti relevan di berbagai sektor pelayanan, termasuk pelayanan perpajakan,
sehingga sangat tepat digunakan dalam konteks penelitian ini. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, variabel penelitian dalam eh, proposal penelitian saya ini ada dua ya, yaitu kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Yang dimana kualitas pelayanan publik tadi mengukur sejauh mana pemerintah memenuhi harapan masyarakat, dan kepuasan masyarakatnya adalah perbandingan antara pelayanan yang diterima dengan harapan. Untuk kerangka pemikiran ini, itu kerangka ini dibangun dengan teori sirkular yang mencakup 5 dimensi, di mana masing-masing dimensi memberikan kontribusi terhadap variabel kualitas pelayanan X. Panah yang mengarah dari dimensi-dimensi tersebut ke variabel X menunjukkan bahwa kelima aspek ini merupakan bentuk utama kualitas layanan. Selanjutnya, variabel X ada selanjutnya dari variabel X ada panah menuju ke variabel kepuasan masyarakat atau variabel Y yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan secara keseluruhan akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Kerangka ini menggambarkan hubungan sebab akibat yang akan saya uji secara empiris melalui pendekatan kuantitatif. Nah, dalam penelitian studinya, dalam penelitian dan studi sebelumnya, banyak peneliti yang membahas pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti dari Wulandari dan Alvin yang meneliti pengaruh pelayanan dan pengawasan terhadap kepatuhan pajak, atau Fitriani tahun 2023 yang memasukkan inovasi dan tarif sebagai faktor tambahan. Namun, kebanyakan studi ini belum fokus pada kepuasan masyarakat sebagai variabel utamanya, dan belum banyak yang meneliti pelayanan secara spesifik di wilayah Palembang, khususnya pelayanan tatap muka. Jadi, dapat saya simpulkan, gap penelitian yang akan saya identifikasi ini, yaitu adalah kurangnya kajian tentang kepuasan masyarakat dalam konteks pajak, minimnya penelitian berbasis dimensi seksual yang lengkap, dan masih terbatasnya studi di luar wilayah Jawa, terutama di kota besar seperti Palembang. Eh, yang saya harapkan kontribusi penelitian saya ini adalah menawarkan perspektif yang lebih lokal dan terfokus pada serta berbasis data primer. Harapannya bisa membantu pihak KPP dalam mengambil langkah konkret perbaikan layanan. Selanjutnya, kita masuk ke metode penelitian. Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, tujuannya untuk menguji secara objektif dan terukur bagaimana kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan masyarakat. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner berbasis tertutup berbasis skala Likert dan data yang akan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana untuk mengetahui signifikansi pengaruhnya. Untuk mempermudah pengukuran, konsep yang digunakan didefinisikan secara operasional, yaitu kualitas pelayanan adalah persepsi masyarakat terhadap 5 dimensi sirkual, dan kepuasan masyarakat adalah respon evaluatif setelah pelayanan berdasarkan 5 indikator utama. Nah, di bagian unit analisis dan observasi ini, ya, saya membedakan antara unit analisis dan unit observasi agar terukur metodologis penelitian ini benar-benar dapat dipahami. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, yang menerima layanan secara langsung di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Sedangkan unit observasinya adalah responden, yaitu individu wajib pajak yang dipilih sebagai sampel dan diminta mengisi kuesioner berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Dengan memfokuskan pada unit analisis dan individu, saya bisa mendapatkan gambaran persepsi yang benar-benar personal dan aktual terkait kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan mereka. Hmm, Selanjutnya pada data primer dan sekunder. Di data primer ini, yaitu data yang diperoleh langsung dari wajib pajak melalui penyebaran kuesioner. Data ini bersifat orisinil dan menjadi dasar utama untuk mengukur persepsi terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan. Sedangkan data sekundernya, saya akan ambil dari dokumen dan laporan resmi seperti dari Direktur Jenderal Pajak, BPS, serta dokumen internal dari KPP Palembang Ilir Timur. Data ini digunakan untuk memperkuat konteks dan memperkaya analisis yang dilakukan. Dengan mengombinasikan dua jenis data ini, saya berharap hasil penelitian ini menjadi lebih komprehensif dan kuat secara akademik. Nah, di bagian populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang menerima layanan langsung di KPP Pratama Palembang Timur, baik perorangan maupun badan, selama tahun 2025. Kriteria eksklusif yang saya tetapkan yaitu wajib pajaknya minimal berusia 18 tahun, sudah pernah mendapat layanan langsung minimal 1 kali, dan bersedia menjadi responden. Untuk metode samplingnya, saya menggunakan accidental sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan siapa saja yang kebetulan bertemu dengan saya, maksudnya dengan peneliti dan memenuhi kriteria.
Kalau ditanya kenapa saya pilih teknik ini, karena dalam konteks kantor pelayanan pajak publik seperti ini, kedatangan wajib pajak itu biasanya bersifat fluktuatif dan tidak bisa didaftarkan secara menyeluruh. Dengan menggunakan rumus Lovin dan asumsi populasi sekitar 10.000 orang, serta tingkat kesalahan 10%, maka jumlah minimum sampel yang saya gunakan adalah 99 responden. Oke, selanjutnya ke uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas saya nantinya saya lakukan menggunakan metode korelasi Pearson. Item kuesioner dinyatakan valid jika R dihitung lebih besar dari R table dengan tingkat signifikansi 5%. Saya juga melakukan uji validitas konstruk agar setiap item benar-benar mengukur konstruk teoritis yang dimaksud. Untuk uji reliabilitasnya, saya melakukan pendekatan Cronch-Bench Alpha. Instrumen dinyatakan reliable jika nilai alfa lebih besar atau sama dengan 0,70. Langkah ini sangat penting karena instrumen yang tidak valid dan tidak reliable akan membuat data yang dikumpulkan menjadi lemah dan akademis, dan nantinya sulit saya pertanggungjawabkan secara ilmiah. Terakhir di bagian metode ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup berbasis skala Likert dari 1 sampai 5. Setiap item dirancang berdasarkan 5 dimensi sirkual dan indikator kepuasan masyarakat. Data ini kemudian akan dianalisis dengan regresi linear sederhana menggunakan bantuan software statistik seperti SPSS. Uji analisis yang saya lakukan mencakup uji validitas dan reliabilitas, sebelum analisis utama, uji asumsi klasik seperti normalitas dan linearitas, dan uji T untuk melihat signifikansi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. Oke, sebagai penutup, izinkan saya menegaskan kembali bahwa penelitian ini saya susun untuk menjawab persoalan yang sangat relevan dalam pelayanan publik, khususnya di sektor perpajakan, melalui pendekatan kuantitatif, teori yang teruji, dan pengumpulan data langsung di lapangan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata baik secara akademik maupun praktis. Dari sisi akademis, penelitian ini memperkaya kajian tentang kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat, khususnya dengan konteks lokal yang selama ini masih jarang disentuh. Sementara dari sisi praktis, hasilnya diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi rekomendasi strategis bagi KPP Palembang Ilir Timur untuk meningkatkan mutu layanan mereka ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan eh, dalam presentasi proposal penelitian ini. Saya sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya, Muhammad Farhan Alafori, sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari Bapak dan Ibu demi penyempurnaan penelitian ini ke tahap berikutnya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.